Oke, saya izin tampilkan PPT-nya dulu. Bagaimana Kakak, sudah tampil? Oke. Oke, baik Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak, malam ini kita ketemu kembali dalam gimmick kita yang terakhir, ternyata ini yang terakhir, dalam BK2 Refleksi Bukti Karya. Oke, baik Kakak, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau Kak Sukma pimpin doa dulu Kak Sukma? Doa pembuka kita malam hari ini Kak Sukma, mungkin bisa Kak Sukma pimpin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi lebih berkah dan bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak, kita lanjut selanjutnya, yaitu kesepakatan bersama. Saya tidak lupa membacakan, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknik adalah hal yang wajar. Oke, baik Kakak. Tujuan kita meet pada malam hari ini yaitu memahami pentingnya berbagai pengalaman pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi. Memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya, menganalisis dukungan, dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Agenda kita yaitu 5 menit pertama itu pembukaan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Di 25 menit selanjutnya itu aktivitas, berbagai cerita pembuatan bukti karya saat melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. 5 menit selanjutnya menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. 5 menit selanjutnya lagi sharing dan diskusi. Selanjutnya penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik Kakak, di sini ada pertanyaan pematik. Bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang Kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang Kakak terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Mungkin ada bisa menanggapi terkait pertanyaan ini Kakak? Bukti karya yang telah kita lakukan, apakah sudah berpusat kepada peserta didik Kakak? Mungkin dari kakak-kakak bisa memberikan pemaparannya terkait pertanyaan ini atau berbagi pengalamannya mungkin. Ada bisa menjawab kakak?
Bagaimana Kak Akbar? Iya, baik silakan Pak Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sil yang saya hormati, rekan-rekan, kakak-kakak, serta Gemit malam ini. Maaf, saya agak telat. Ya, saya agak lama di dapur tadi. Ya, makanya tidak langsung kamera saya on-kan karena sepertinya saya masih keringat ini. Nah, biasa bapak-bapak di dapur. Baik, saya yakin kakak-kakak yang lain juga sudah punya sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, kita manfaatkan detik-detik awal, apalagi mungkin hanya 1 jam pertemuan kita malam ini. Ya, makanya saya menunggu beberapa detik, ternyata tidak ada resen, jadi mohon izin mendahului teman-teman, nanti juga ditambahkan. Sambil promosi, sekarang saya pakai baju timnas. Ya, cuma Indonesianya tertulis di belakang, Garudanya kelihatan, tapi Indonesianya tertulis di belakang. Tanda bahwa kita mendukung timnas kita untuk melaju ke Piala Dunia, insya Allah. Baik, untuk sehubungan dengan pertanyaan apakah kegiatan aksi nyata kita sudah berpusat pada peserta didik. Tentu ada indikator yang kita bisa tunjukkan yang menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan atau aksi nyata yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing menandakan bahwa berpusat pada siswa. Yang pertama, bahwa di awal kegiatan ini tentu rencana-rencana kita secara administrasi menunjukkan bahwa yang sasaran kita yang kita ajar adalah, atau kegiatan itu adalah siswa. Kemudian kita juga berusaha menunjukkan bahwa tahapan-tahapan itu melibatkan siswa. Kalau seperti saya, memang di dalam persentase sosialisasi tentang rencana saya, itu saya hadirkan siswa. Memang tidak semua, tapi ada beberapa perwakilan dari tingkatan-tingkatan, termasuk pengurus OSIS, karena nantinya juga menjadi bagian yang sangat berperan di dalam kegiatan. Kemudian kegiatan saya ini kan lomba kreativitas siswa sehubungan dengan senam irama. Mereka sendiri sebenarnya yang membuat gerakannya, memilih. Walaupun pada saat lanjutan presentasi saya mencoba untuk memperlihatkan beberapa contoh senam kreasi di YouTube. Nah, ternyata yang saya rekomendasikan itu hanya menjadi referensi, karena kalau saya bandingkan apa yang mereka latihkan kelompok-kelompok mereka itu agak beda, agak bervariasi. Malah menurut saya lebih bagus daripada apa yang saya tunjukkan. Jadi mereka sendiri yang memodifikasi, bahkan mungkin menciptakan gerakan baru. Bukan hanya siswa yang terlibat, guru kelas juga, karena memang saya sudah wanti-wanti pada saat sosialisasi itu atau presentasi, mendampingi anak kita. Apa catatan yang perlu kita sampaikan ke anak-anak? Karena ini konsep kan kita di dunia pendidikan, tentunya mungkin ada beberapa gerakan yang menurut kita tidak sesuai dengan karakter pendidik, apalagi dengan umur dan sebagainya. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan musiknya. Kita mencoba musiknya itu ya berbau daerah lah, jangan terlalu berbau barat dan sebagainya.
Nah, sehingga tentunya karena telinga kita sudah sering mendengarkan musik-musik itu, tentu familiar lah, musik-musik familiar. Walaupun nanti mungkin di karya kita musiknya itu tidak kedengaran, hanya gerakan dan bisa diisi suara-suara yang lain. Itu beberapa indikator menunjukkan bahwa memang anak-anak kita berpusat pada anak-anak kita. Jadi kita hanya memang mendampingi termasuk di kelas atau mungkin kita istilahkan komunitas belajar di sekolah. Itu yang saya anggap bahwa yang saya lakukan ini kegiatannya sudah berpusat pada siswa, tapi mungkin memang belum maksimal. Dan ini sangat pembelajaran sangat berharga karena memang ada beberapa juga masukan dari teman-teman guru dan mereka terinspirasi juga kegiatan yang ada dilakukan oleh guru olahraga. Makasih, saya kira itu, dan nanti akan ada pengalaman yang lain yang bisa kita berbagi oleh teman-teman kita. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hakim atas berbagi pengalaman ya di dalam pembuatan bukti karya kita. Baik, Kakak, kita lanjut lagi. Ya, sebentar kita lanjut tambahkan lagi ya, Pak Kakak. Di sini, aktivitas mari melakukan aktivitas berbagi, cerita dan refleksi bukti karya yang telah dilakukan. Baik Kakak, sebenarnya di slide sesi ini saya harus membuat breakout room, tapi saya rasa enggak perlu. Lebih baik kita saling berbagi saja di sini tanpa membuat room yang baru karena lebih hidup forum kalau kita langsung saja di sesi ini. Jadi Kakak, baik mungkin Kakak bisa berbagi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Hakim terkait pengalaman-pengalaman dalam pembuatan bukti karyanya. Mungkin ada Kakak yang lainnya bisa menambahkan atau bisa berbagi terkait aktivitasnya melakukan kegiatan bukti karya. Ada Kakak yang lainnya bisa berbagi cerita pengalaman-pengalamannya, pendapat-pendapatnya dari teman-teman mungkin di sekolahnya Kakak atau dari siswa-siswa kita yang berkomentar saat melakukan kegiatan atau aktivitas ini. Bagaimana Kakak? Iya, silakan Kak Akbar. Baik, masih banyak. Terkait tentang apa ini aktivitas berbagi. Jadi kalau bahasanya apa pengalaman deh. Jadi sebelum saya buat apa namanya bukti karya ini, jadi awalnya ini saya sampaikan dulu kepada anak-anak. Kelas berapa? Kelas 5. Saya duduk sama-sama menceritakan tentang nanti apa yang nanti saya lakukan. Setelah saya sampaikan anak merespon karena dia juga bertanya bilang, apa kita mau bikin ini Pak? Saya bilang, yang saya mau buat ini nak lain daripada yang lain. Setelah itu, karena anak sudah respon, saya sampaikan materi yang nanti saya bawakan, yaitu kita akan pembelajaran yang nanti kita berikan nanti ini ada namanya pembelajaran SEM. Saya jelaskan kepada anak, apa itu Pak? Jadi selama ini anak-anak hanya taunya mempraktekkan saja kegiatan olahraga yang kita lakukan. Tapi yang nanti kita lakukan ini kita berbagi peran. Jadi misalkan dulunya ada yang sebagai yang jadi atletnya, ada pelatih, ada yang pelatih nanti pelatih, ada yang wasitnya. Nah setelah saya bagi saya lakukan exam di luar. Saya ambil foto anunya pada saat anak-anak berjalan. Kemudian saya pada saat dia bermain, sambil terakhirnya juga penyerang pialanya. Karena kalau saya tidak kasih gitu, saya kewalahan sebenarnya. Jadi saya atur memang anunya. Oh, pada saat di sisi ini saya sudah videonya dengan fotonya sama lainnya pada saat dia bermain, begitu pun juga sampai di sesi terakhir. Oke. Setelah selesai yang saya buat itu, saya lagi kembali berpikir apa yang kurang ini. Itu lagi video anunya
harus ada video tentang presentase. Itu yang pernah selama ini jadi kendala. Jadi saya ambil inisiatif buat kepada teman-teman, karena kan kayak contoh kayak kemarin Pak Tri dengan Pak Thomas, dia terkendala dari kepala sekolahnya. Jadi saya ambil inisiatif begini, bagaimana kalau kita kumpul saja, kita buat seolah anggaplah kita di sekolah masing-masing lah kita melakukan. Karena kalau kita menunggu, misalkan saya sampaikan hanya gara-gara itu akan menjadi lama lah prosesnya. Kebetulan saya Ibu Sukma belum. Nah, iya oke. Saya pas sampaikan juga Pak Martil bagaimana tak? Belum juga Pak. Bisa ke dia bilang, bisa Pak. Jadi ada 2 opsi. Kebetulan sekolahnya dengan Pak Martil dengan Bu Sukma berdekatan. Pas hari apa itu? Hari Sabtu ya. Pak Martil, iya Pak, bisa nih. Kebetulan itu hari Jumat katanya KG, kalau tidak salah. Saya bilang, oh ya, biar hari Sabtu saya buat Bu Sukma. Bilang iya. Oke. Jadi pas terpaksa di tempatnya Pak Manatil lah. Kita datang semua. Alhamdulillah, ada beberapa orang itu kita ganti-gantian presentasi. Itu pun juga Pak Manatil saya tanya, Pak, apa sudah kita buat belum? Cepat mau Pak. Artinya kita mumpung lagi di sini. Beliau juga langsung kerja. Dia buat. Itu anaknya kasih. Setelah selesai dia terakhir. Jadi alhamdulillah pada saat selesai saya langsung buat. Saya untuk RTL-nya dulu, belum saya buat untuk karyanya. Setelah saya upload ke LMS, saya lanjut ke buat bukti karyanya. Di situ pada saat saya buat bukti karyanya, yang saya syukur karena sudah ada bahan yang saya sudah siapkan. Tinggal saya setting saja di mana pengaturannya ini. Kemudian musik-musik yang harus saya pikirkan, jangan sampai musik yang saya pasang di video ini bisa mengandung cipta. Itu harus dipikirkan juga. Karena mau tidak mau karena kita harus upload ke YouTube. Tapi alhamdulillah selesai berjalan, saya lihat selesai, kemudian saya share ke YouTube-nya. YouTube juga tidak ada mengatakan bahwa ini melanggar cipta. Hanya kendala kemarin saya itu waktu saya upload kan saya upload di YouTube itu dia hanya bisa 15 menit saja. Dia hanya bisa menerima 15 menit. Saya bilang bagaimana caranya? Karena saya beberapa kali itu saya upload tidak terproses karena durasi waktu yang saya ada di video saya itu sekitar 24 menit kalau tidak salah. Jadi melewati dari batas yang dia dari YouTube. Jadi saya cari solusinya, saya cari referensinya dulu. Tunggu, bagaimana caranya supaya video yang saya ini bisa berdurasi panjang ternyata saya ada setelannya dia, ada masuk di channel. Di situ juga saya pelajari, di sini di sini bisa dapat solusinya. Pas saya tapi harus kita masukkan dulu verifikasi. Kita harus memberikan verifikasi nomor kita. Nanti ada nomor notifnya, kita masukkan. Sudah itu alhamdulillah bisa. Dari tadinya dia tidak bisa ke proses, alhamdulillah sudah bisa. Jadi saya bilang pas saya lihat bagus ya. jadi artinya begini, di sinilah kuncinya adalah kita berimprovisasi. Artinya pada saat kita membuat, di mana pembuatan video ini harus ada beberapa faktor yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu video ini artinya betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, pada saat pembuatan juga harus kita pikirkan musik yang kita masukkan dalam video ini. Jangan sampai musik ini yang bisa mengandung cipta. Kemudian yang ketiga, hasilnya yang kita lihat, ternyata sudah bagus atau tidak. Karena mau tidak mau juga terasa juga kalau pada saat kita sudah buat kasih begini paling hasilnya. Jadi artinya saya syukur karena saya saya dari pengalaman waktu ikut
pikir dari situlah pengalaman saya sehingga bisa buat kayak beginilah. Jadi saya sampaikan teman-teman, artinya enggak susah yang begini, selama kita siapkan dulu bahannya, baru kita buat. Karena kalau susah juga kalau kita membuat video begini kalau tidak siapkan bahannya, pasti kita kewalahan. Ya saya rasa barangkali untuk sementara pengalaman yang saya bisa ceritakan Bu Wasila dan kakak sekalian. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Akbar atas berbagi ceritanya. Baik kakak-kakak yang lainnya apakah ada yang mau berbagi? Tabe mungkin Pak Hakim kenapa belum unggah bukti karyata? Ada kendala kah? Ya, betul ada kendala karena saya juga baru mengedit, melihat dulu dari kakak-kakak yang lain, kemudian saya lihat di PMM tentang bukti karya yang dilakukan teman-teman berolahraga yang berhubungan dengan kegiatan kita. Memang saya lihat bervariasi tergantung kreativitas dari guru. Kemarin saya selalu akhir-akhir 2 minggu ini saya selalu kedatangan tamu dari pendamping SMKPK, pusat keunggulan yang memang karena harus selesai sebelum Desember. Hingga bahkan kemarin waktu lomba, tapi karena memang saya sudah buat tim penilai dari guru-guru didampingi siswa, tapi saya tidak kelihatan di video kegiatan itu karena saya harus berada di ruangan khusus wawancara dengan pendamping seperti itu. Nah itulah kendala sehingga sampai sekarang saya masih edit-edit seperti yang disampaikan Pak Akbar. Setelah saya lihat masih kurang bagus, diedit lagi. Akhirnya belum tentu juga hasilnya akan bagus. Minimal ada pengalaman mengedit-ngedit seperti yang disampaikan Pak Akbar. Kemudian betul bahwa untuk bukti karya ini memang disampaikan seperti Pak Akbar, memang harus bikin skenario. Skenario inilah yang membantu kita menyiapkan dokumen-dokumen pendukung. Karena kalau tidak ada skenario, tentu nanti kita tidak terarah dokumen apa yang kita butuhkan. Mungkin kita lupa videonya, mungkin kita seharusnya ada foto mungkin, tapi ternyata kita tidak ambil. Itulah sehingga tentu juga kita merasa bahwa karya kita tidak lengkap. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlambat ya setelah pilkada lah. Mohon izin sampai tanggal berapa Kak penguploadan ini? Sampai tanggal 29 Pak. Waduh hari. Iya. Iya insya Allah. Saya siap. Okay. Baik, mantap. Oke, baik. Bagaimana kakak-kakak yang lainnya? Kak Tri mungkin mau berbagi ceritanya. Silakan Kak Tri. Saya tambahkan sedikit. Oh iya, silakan Kak. Ya, jadi kemarin itu kan kebetulan hari guru. Kebetulan saya masih kelas 5. Ada semua orang tuanya hari kelas 10. Saya kasih nak mau kuliah hasilnya. Wah, anak-anak itu gembira sekali loh. Cuma kan saya jelaskan bilang ini sebenarnya enggak sama waktu saya pengambilan di luar. Saya tidak ambil semuanya, beberapa ending saja yang saya ambil. Karena kalau kan saya pokok-pokoknya saya ambil. Kalau panjang sekali yang artinya sesuai dengan apa yang diberikan dari ini waktu Bapak kegiatan Bapak ini samping. Tapi anak-anak merasa respon juga. Dia bilang, "Pak, tinggi lagi sebenarnya, nanti pindah." Dan saya pikir juga pertama kan terus terang itu saya sebelumnya saya pegang alat yang saya pakai itu kan saya pinjam juga kasihan gitu kalau mulanya jujur saja. Jadi artinya anak-anak antusias sekali. Saya bilang saya sempat berbincang sama ada orang tua siswa bilang, "Bu, ini kegiatan saya ikuti pernah Bu selama 3 bulan. Jadi anak-anak ini bukan hanya semata-mata dia kan biasanya dia hanya bermain saja. Tapi dia ini berbagi peran Bu. Jadi anak-anak perannya dia biasa jadi pelatih jadi wasit. Bahkan hari itu kita lihat video ada
Ada kasih kartu kuning. Saya bilang, saya tidak sangka itu. Saya hanya menunjuk dia sebagai wasit, tapi ternyata ada kartu. Dia bilang, ada kartuku Pak. Saya sudah bikin di rumah. Saya bilang, wih, ada bilang ini betul-betul anak kreatif. Artinya dia sudah tahu bahwa fungsi seorang wasit ini begini. Oh, jadi pas ada tuh di videonya itu dia anak jahat tuh. Ada sempat saya ambil juga waktu dia kasih kartu. Ada kartunya. Saya bilang, kenapa bilang kasih kartu Mirna? Jangan Pak, kartu kuning mau saja. Saya bilang, anak-anak juga, saya syukur karena hasil yang waktu saya buat, anak juga senang lihat. Karena awalnya dulu dia tidak tahu, karena kan belum ada proses dia main. Kita sementara nanti bilang, wah ada yang ketawa, karena ada yang kena. Sebenarnya itu ada saat itu, waktu dia penalti kena bola sebenarnya itu, tapi ada saya cut di situ, ketawa. Ada yang mama ketawa. Ya terima kasih banyak itu yang apa tambah sini gitu yang tentang video yang saya buat. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Bagaimana Kak Tri? Bisa berbagi cerita Kakak? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit saja karena beberapa juga sudah dijelaskan sama Pak Akbar tadi. Syukurnya karena kita berkolaborasi untuk menyelesaikan RTL ini, begitu, untuk pembuatan bukti karya, begitu. Yang saya ingin ceritakan sedikit pengalamannya kemarin itu. Kemarin kan memang targetnya itu kelas 5 dan 6, akan tetapi apa namanya ya, yang bertepatan pada waktu itu yang dapat momennya kelas 4. Jadi dan kemudian yang paling bersemangat memang untuk melaksanakan kegiatannya yang saya buat ini, RTL ini, kelas 4 memang, karena ya apa namanya, saya lihat yang paling semangat melakukan senam irama itu memang kelas 4 begitu. Jadi saya manfaatkan memang seperti itu. Jadi apa ya, mungkin saya ditolong juga sama semangatnya anak-anak untuk menyelesaikan RTL-nya saya, begitu. Apalagi ya, untuk bukti karyanya saya untuk sementara ini sepertinya lari ke modul saja, bukan di video. Sementara ini sebenarnya mau juga di apa namanya, di upload seperti itu, tapi upload ya, oh iya upload, tapi saya lihat sepertinya masih ada yang kurang, jadi kayaknya mau ditambah-tambahin dulu sedikit seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Tri. Ya, enggak apa-apa ya, karena memang pilihan untuk mengunggah bukti karya itu ada SEM, ada video pembelajaran, dan ada modul ajar. Oke, baik. Bagaimana Kak Sukma? Sebenarnya saya mau minta bicara dari Kak Faisal, karena Kak Faisal itu yang dia unggah adalah video pembelajaran. Tapi kayaknya Kak Faisal lagi ada keperluan. Kita kembali ke Kak Sukma dulu. Bagaimana Kak Sukma? Ada yang mau diceritakan, saling berbagi? Seru kasih anunya itu Pak Richard di drone-nya. Seru lagi. Bisa tambahkan lagi musiknya. Oh iya, tapi sudah kita unggah itu Kakak. Siapa? Bapaknya yang tadi ketemu. Itu kapan, karena belum terdisetujui ya, karena dari tadi siang itu. Iya, itu kemarin begini. Saya kan bilang, saya bilang kalau anunya ada Ji. Cuma persoalannya itu kan dalam video itu untuk bukti karya kan pasti ada anunya persentase itu yang harus diselipkan ke situ. Saya bilang dia bilang biar saja. Kita
Mhm. Sebenarnya pernah dia presentasi, enggak ada masalah, kita masukkan saya ke situ. Iya. Saya waktu saya pernah buat kayak gitu. Jangan Mi. Saya bilang bagaimana caranya mau saya susun ini? Karena anunya enggak beraturan. Enggak beraturan dia punya atau pengambilan videonya. Hmm, Itu. iya. Jadi hanya Iya, saya rubah saja situ. Saya bedakan ya waktu aksi senjatanya saya rubah backgroundnya di depannya. Terus ada saya tambahin musik di situ. iya, karena kalau kayak kita punya sebentar sekali sih saya setuju langsung Iya. bagus. Kayak Kamuis juga begitu. Iya. Kasuma juga tadi juga begitu. Nggak Itu tahu yang kenapa Kak Ica ini kenapa lambat sekali dari siang itu. padahal itu sebenarnya mau bergabung waktunya di SMA 4 untuk presentasi bisa. Pas sekali. Ya, kita lihat nanti hasilnya besok Kakak. Semoga ada Iya. perubahan. Kalaupun tidak ada perubahan, kayaknya ada sesuatu yang harus diganti di situ. Ya betul. Pasti itu kayaknya harus ada karena itu kan kalau dilihat tadinya kan ada perubahan. Iya. Hanya kan berubah saja backgroundnya sama anunya. Kalau dalam anunya enggak susah Oke. Baik. Bagaimana Kak Sukma? Atau Kak Yusuf mungkin mau berbagi ceritanya? Tabe, Kak Sukma, Kak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai pembuatan RTLK di sama presentasi itu, alhamdulillah di sekolah saya itu sangat sekali mendukung, apalagi kepala sekolah bahkan waktu saya juga minta izin, untuk mendatangkan teman-teman ke sekolah itu, dia welcome sekali. Dia bahkan bilang, "Ya tidak apa-apa, bahkan, suruh saja temannya ke sini untuk perkenalan di sekolah sekolah tak." Karena kan memang sekolahku saya ndak tahu kenapa bilang, terpencil. Jarang sekali orang yang kenal itu sekolahku. Jadi, dia itu, senang sekali kalau ada teman-teman atau teman-teman yang mau ke sekolah. Kemudian itu Kak, saya mau maaf karena, eee, upload itu cuma modul ajar, memang, kegiatanku dengan ini, bertabrakan semua deh. Mohon maaf itu mau sekali Kak kasihkan SEM, tapi, kegiatanku Kak, banyak sekali ini saja. Nah, bilang Kak, "Weh, ndak enak begini sama Kakak Fasil karena itu kan, anjurannya SEM." Tapi, kalau saya itu hari Jumat, kalau memang disuruh lagi untuk buat SEM, eee, hari Jumat kayaknya tidak ada nih waktu, Kak. Kan tanggal 29 itu saya dengar-dengar dari, pasil-pasil yang lain itu bilang, tidak bisa kalau lewat itu tanggal 29, itu, Kak. Jadi kalau masalah pembuatan RTL itu yang presentasi itu di sekolah saya alhamdulillah tidak ada kendala, cuman yang pembuatan, bukti karya. Karena sebelum-sebelumnya itu tidak di modul-modul berikut, sebelumnya Putus-putus sih. tidak saya simak di apa namanya, waktu Jimit itu, Kak. Jadi tidak sempat maka, selang ambil video sebelum ujian begitu, Kak. Itu kendalanya. Mohon maaf ini Kakak Fasil. Iya kan, nggak apa-apa. Karena memang kondisinya kita lagi juga ya, PPG ya. Jadi memang, banyak Iya, sekali tapi kegiatan yang alhamdulillah sudah selesai MIUP, Kak. sudah selesai nih. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kapan pengumuman? bulan 12 kayaknya, Kak. Oh iya, insya Allah lulus. Iya, Oke. amin.
Bagaimana? Masih ada mau disampaikan lagi, Kakak, terkait cerita tak? Itu aja, Kak. Itu aja. Oke, baik. Bagaimana Kak Yusuf? Kita beralih ke Kak Yusuf dulu. Kak Yusuf. Apakah ada mau dibagi Kak Yusuf terkait Ya, RTL tak ke untuk Bukti Karya? pembuatan RTL ini ya saya sudah buat untuk slide-nya, kemudian video presentasinya. Cuma kendalanya ya itu tadi, saya juga tidak tahu bahwa video itu dibuat punya kata latarnya ya itu kan cuma saya anggap seperti yang video-video yang diupload sebelumnya itu awal tanpa edit, jadi saya beranggapan bahwa seperti itu saja kapan tugas yang dikerjakan. Alhamdulillah teman-teman di komunitas belajar ini di sekolah kami itu ya sangat ya apresiasi, artinya mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang kami akan laksanakan, apalagi dalam nanti suasana perseni antar kelas itu ya kita bisa menerapkan metode SEM kepada terhadap kegiatan perseni antar kelas seperti itu, Bu Bas. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusuf atas berbagai cerita pengalamannya. Bagaimana Kak Thomas? Apakah Kak Thomas mau berbagi cerita? Atau kita ke Kak Muiz yang juga sudah selesai mengunggah bukti karyanya? Mungkin Kak Muiz mau berbagi cerita, Kak Muiz? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bukti karya pengambilan video, kebetulan di sekolah kami kan sekarang lagi sematif ya, lagi ujian akhir semester, jadi pengambilan video kan untuk SEM itu kebetulan waktu itu waktu aksi nyata saya menggunakan model pembelajaran SEM waktu itu. Jadi saya ambil video yang ada untuk ini, tinggal saya tambahi presentasinya saja di bagian depannya. Saya edit lagi di CapCut. Saya gunakan begitu. Kemudian untuk lagu, teman-teman bisa masuk lagu itu asalkan harus ditambah dengan mungkin video suaranya anak-anak supaya tidak kena ini dari YouTube. Jangan harus inilah dan dimodif sedikit itu di lagunya biar tidak ini. Tambah saja suaranya anak-anak. Kemudian videonya kan terlalu panjang, jadi saya kasih speed dipercepat untuk SEM-nya. Mungkin seperti itu. Saya sering ini sama Pak Akbar terus. Saya telepon dia. Bisa bingung saya telepon Pak Akbar. Ya, Jadi kalau teman-teman kalau butuh bantuan bisa WA saya supaya saya bisa editkan apanya tuh. Yang penting videonya tetap. Iya. WA saja. Kebetulan lagi di sini lagi ujian ujian akhir semester dari free Kak. WA saja nanti saya meluncur ke sekolah. Oke, jadi bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Oke, Nah, tidak bisa menularkan. Bisa diedit-edit, bisa dimodif sedikit itu. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baik. Mungkin ada pengalaman atau pendapat dari siswanya Kak Muiz terkait kegiatan yang dilakukan Kak Muiz di sekolah? Oh, waktu itu kan testimoni dari anak-anak saya kasih masuk di bagian belakang. Ya, betul. Ada beberapa testimoni yang saya masukkan di bagian belakang. Saya ambil suaranya saja. Saya masuk di bagian belakang. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Baik, bagaimana? Kak Thomas mungkin mau berbagi? Bagaimana Kak Thomas? Mau berbagi?
Nggak ada suaranya Kak Thomas ya? Oke, baik Kakak. Kita lanjut ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, waktunya yang diluangkan dalam melakukan kegiatan kita ini sampai di akhirnya, sampai mengunggah bukti karya kita di PMM kita, di LMS kita. Semoga memberikan manfaat dan pengalaman yang luar biasa. Oke, kakak-kakak kita lanjut ke step selanjutnya. Langkah-langkah aktivitas, membagi 5 bor, menceritakan refleksi, bergantian 4-5 orang, menganalisis dukungan dan tantangan, tawaran solusi, dan melakukan bukti karya. Oke, mari berbagi, telah kita lakukan. Terima kasih, kita berada di penghujung gimmick kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau menambahkan atau memberikan pengalamannya kembali? Jika masih ingin menceritakan terkait kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh kakak. Tapi Ya, silakan Kak. gue jadi apa namanya? Jadi kan biasa kasihan bagi teman-teman lain untuk pembuatan video pembelajaran ini kan banyak hal yang terkendala yang harus dia hadapi. Pertama itu ya itu tadi cara membuatnya. Karena begini, ada beberapa poin yang harus juga kita tahu bahwa pada saat pembuatan video pembelajaran ini kita harus tahu bagaimana anunya ini. Langkah awal yang harus saya lakukan pertama. Di sini kan harus dulu butuh kesabaran dulu. Karena kalau tidak butuh kesabaran, kita akan repot. Saya jujur, kalau saya tidak sabar, saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Nah, terus yang kedua, itu tadi yang saya sudah sampaikan, kita sudah siapkan bahan-bahannya. Pertama itu yang tentang kegiatan yang kita sudah lakukan. Kemudian sudah ada musik karena di macam di CapCut itu atau di Canva itu belum ada musiknya. Mau tidak mau itu harus kita download dulu. Saya download itu. Kayak macam musik-musik ada tuh kayak anunya FIFA itu saya download semua dulu. Terus saya masuk, saya pasang nanti di bagian mana nanti saya pasang ini. Apakah nanti dia ada juga pada saat dia berbicara ada musiknya ataukah saya tidak hilangkan suara berbicara hanya musik saja. Nah itu harus kita pikir anunya. Nah, harus settingannya karena kalau dia hanya orang bilang bicara atau saja itu artinya kurang bervariasi namanya. Tapi kalau dia ada sedikit musiknya pasti kan orang bilang, saya itu anak-anak waktu saya bilang, Pak, musiknya aneh ini Pak. Kalau orang anak tuh pilih dulu bilang, iya musiknya pilih dulu nak. Saya kasih masuk. Jadi ada kesannya juga bahwa, bagaimana caranya kan bilang, tidak susah. Memang ada sudah anunya, tinggal kita sisipkan memang bahannya yang kita mau pakai karena kita tidak bisa juga kalau tidak ada bahannya. Kita download, baru kita masukkan ke situ. Ya, kemudian juga untuk peralihan, ada kan biasa begini, ketika misalkan saya berbicara, pas ada musik, itu ada peralihannya. Jadi dia tidak langsung ada musik. Jadi dikecilkan, ada pas disuruh itu orang berbicara, ada dikecilkan dulu. Pas saat dia masuk musik. Jadi kesannya pada saat enak dengar. Dia berjalan. Karena hari itu dia membuat membuat video begitu, dia langsung orang berbicara, langsung jaga muka dengan musik itu agak kurang didengar. Jadi biasa kita setel dulu. Oh, harus saya kecilkan dulu ini bagian ujungnya pada saat dia berbicara, atau endingnya lagi dia masuk ke musik. Jadi enak dengarannya. Karena biasa kalau kan saya biasa lihat di referensi, dia buatnya begini ketika dia berbicara ada musiknya, dia kasih kecil dulu. Ada memang istilahnya itu kalau di CapCut. Jadi saya pakai dua di kampanye. Untuk kampanye itu saya pakai di bagian covernya sama di bagian akhirnya saya pakai di Canva. Kemudian untuk kalau sudah jadi saya pindah saya dulu setelah saya pergi di CapCut saya sudah pasang di situ. Kemudian sama videonya sama di bagian akhirnya karena kalau hanya di CapCut saja kita pakai tidak bisa, harus kita combine dengan yang ada di Canva buat covernya sama di akhirnya sama di yang nanti di videonya.
Memang artinya harus apa namanya kita bermain juga di sini. Bagaimana aturan-aturannya ini? Karena kalau kita tidak apa namanya punya artinya ada orang bilang pengalaman membuat begini ya susah juga pengaturannya. Bagaimana musik-musik yang ada di yang musik ini yang kayak ada musik-musik supaya orang bagus sih karena dia supaya tidak monoton ada variasinya dia pada berbicara seperti itu kemarin yang saya ini ada anunya saya bisa konsepkan lagi anunya kayaknya cuma tidak ada jadi ya itu saya ada saya rubah situ saya masukkan musik karena dia berbicara terus saya pasang jadi saya tidak hilangkan suaranya hanya musik ada tuh musiknya yang apa tuh anunya Via Vale itu saya masukkan ke situ. Kemudian ada yang saya tambah, dia saya gabungkan, dia juga berbicara, ada yang musik. Tapi saya hanya kecilkan anunya musiknya, tapi tetap ada suaranya. Karena kalau tidak begitu, saya bilang kacau ini kalau begini kalau hanya dia hanya berbanyak berbicara memang panjang terus bicaranya. Jadi supaya saya buat kesannya supaya di video ini nanti saya suka musiknya supaya dia semata-mata dibawa. Karena kalau apa ada terus terang ada ucapan kayak bahasa apa itu apa sebenarnya cooling down itu kan kalau bahasanya cooling down nah itu kan makanya saya suaranya supaya tidak terlalu nampak nah sama itu ada di namanya istilahnya plank dibilang plank itu kan bahasanya itu kalau bahasa luarnya plank namanya bukan plank kalau di tulisannya memang plank tapi bacanya itu plank. Nah, bahasa Inggris kan lain lain ditulis lainnya penyebutannya. Jadi saya maunya supaya kesannya ini tidak nampak itu bahasa bahwa ucapannya ini nanti bilang salah pengucapannya. Jadi saya kali ya supaya saya ada fungsinya. Supaya nanti kalau ada lagi apa bahasa kasihan nih Jami biar dia bicara. Tapi kalau ada lagi saya ada lagi. Karena kalau enggak gitu apa kita ada sendiri juga lah. Salah ucap barangkali. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Akbar. Baik, Kakak. Kita berada di penghujung gimmick kita. Mungkin ada yang bisa memimpin doa penutup? Oke, baik Kak Akbar, silakan pimpin doa penutup kita. Ya, siap. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Fasil yang saya hormati, kakak yang ada di gimmick ini yang saya hormati, menutup gimmick pada malam hari ini, mari kita kembali berdoa. Semoga apa yang telah materi yang telah kita berikan dan apa-apa yang telah disampaikan buat kakak semua bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan kepada peserta didik kita. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kakak, kita hentikan presentase. Terus kita berada di sesi foto-foto. Silakan aktifkan semua kamera rata. Dulu. Oke. Tidak mau dong saya kameranya laptopku jadi buka di HP. Oke. Oke. Kak Thomas mana? Kak Thomas. Enggak ada ya? Ada. Oh, ada Ji. Oke, baik, kita foto ya. Tidak pakai gerakan tangan, nanti sebentar baru pakai gerakan tangan ya. 3, 2, 1.
Oke. Lanjut, kita pakai jargon. Kita bisa begini ya? Mau petang kak saya. Mapetang ke iya kalau bawa mobil ke seding. Bisa kakak begini? Ya, oke Jangan siap. Oh, iya. Oke siap kakak ya. 3, 2, 1. Aduh, tanganku ini nggak bisa pegang tombol yang lainnya. Oke. Oke, sip. Kelihatan kan muka aku? Iya, kelihatan sih kakak. Saya ambil dulu. Oke. Oke. Baik kakak-kakak, saya hentikan perekaman dulu ya. Baca dia.